Pada video hari ini saya akan membahas tentang suatu hal yang cukup serius ya, yaitu adalah Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di sini di channel King Kos si Raja Kos. Pada video hari ini saya akan membahas tentang suatu hal yang cukup serius ya, yaitu adalah perpajakan. Nah, perpajakan ini di bisnis kos itu kan banyak teman-teman yang mungkin masih bingung. Kita ada dibebankan pajak apa sih kalau kita usaha kos-kosan? Nah, pajak itu kan ada dua ya. Yang pertama itu adalah pajak penghasilan, itu yang biasanya disebut PPh, itu kita setor ke negara. Sedangkan ada satu lagi pajak yang biasanya ini yang orang masih bingung masalah perhitungan pembayarannya segala macam. Kalau PPh itu kan udah fix dan udah jelas ya perhitungannya segala macam. Nah, yang pajak daerah ini nih yang biasanya orang bingung, pajak kos-kosan. Nah, di sini saya akan membahas tentang dua hal itu. Yang pertama kita akan bahas mengenai pajak penghasilan dulu ya. Kalau pajak penghasilan itu kalau kita baca aturannya, yaitu pajak penghasilan yang namanya PPh final untuk UMKM. Nah, UMKM itu kalau kos-kosan kita semua itu masih omsetnya di bawah 4,8 miliar setahun, itu berarti masih masuk ke golongan UMKM. Nah, golongan UMKM itu pajaknya itu sangat simpel karena dibuat simpel oleh pemerintah supaya kita dipermudah, kita menghitung segala segala pajak yang harus kita bayar itu dipermudah supaya kita tujuannya kita membayar pajak secara rutin, secara tertib gitu. Nah, hitungannya gampang. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu itu pajaknya besarnya 1% dari omset. Nah, tapi sekarang ini kalau kita lihat di peraturan pemerintahnya itu nomor 23 tahun 2018 ya, yaitu tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, peredaran bruto tertentu itu seperti yang tadi saya bilang ya, yang 4,8 miliar dalam setahun. Jadi kalau teman-teman usahanya, kos-kosannya masih di bawah itu, berarti masih bisa pakai yang aturan ini. Nah, itu ada PPh final yang 1% beberapa tahun yang lalu akhirnya diturunkan sama pemerintah. Nah, ini kembali mempermudah kita sebagai pelaku usaha UMKM supaya kita selain dipermudah juga diperingan untuk membayar pajaknya. Nah, itu besarannya sekarang adalah 0,5% dari omset ya. Kalau misalnya teman-teman omsetnya misalnya 10 juta sebulan, ya udah kita bayarnya berarti itu cuma sekitar 50.000. Nah, itu kan berarti kan gampang banget ya ngitungnya ya. Kita tinggal ngitung pendapatan kita bulan tersebut berapa, tinggal dikali 0,5%. Dan sangat terjangkau sekali. Nah, itu bagi teman-teman yang sekarang ini belum membayar pajak. Nah, mulailah kita bayar pajak supaya kita bisa mengembangkan bisnis kita menjadi lebih baik dan lebih tertib, menjadi lebih besar ya. Nanti saya akan bahas di belakang kenapa kita sih harus bayar pajak, kenapa kita harus rutin bayar pajak dengan tertib, dengan sesuai nilai yang sesungguhnya gitu. Nah, di sini sebenarnya untuk PPh itu sebenarnya ada dua macam pajak ya. Kita boleh pilih antara yang tadi yang 0,5% atau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 36 Pasal 17 Tahun 2008 itu tentang pajak penghasilan, itu menggunakan skema normal. Nah, kalau skema normal itu kita istilahnya tuh pajaknya progresif gitu ya. Nah, ini aturannya adalah kalau penghasilan di sini itu artinya net profit ya. Jadi kalau tadi kan yang pertama itu, alternatif yang pertama itu kan 0,5% dari omset. Kalau ini adalah penghasilan yang sudah dipotong pengeluaran-pengeluaran. Nah, kalau dalam 1 tahun penghasilan kita 50 juta, maka tarif pajaknya adalah 5%. Kemudian kalau kita penghasilannya di atas 50 juta, misalnya 100 juta, nah yang 50 juta itu kita bayarnya 5%,
Dan yang sisanya 50 juta itu kita bayarnya 15%. Nah, jadi ada apa peningkatan progresif ya. Jadi kalau sampai 50 juta itu 5%, kalau di atas 50 sampai 250 juta itu 15%, di atas 250 juta sampai 500 juta itu 25%, dan di atas 500 juta itu 30%. Nah, teman-teman di sini boleh pilih mau pilih yang tadi yang PPh final yang 0,5% atau mau pilih yang penghitungan pajak normal seperti ini. Nah, sebenarnya itu tinggal teman-teman kalau mau milih itu tinggal dihitung aja ya. Sebenarnya kalau bisnis jasa yang profitnya itu besar ya, biasanya kan kalau kos-kosan itu kan profitnya sekitar 60% ya. Average lah, rata-rata 60% dalam jangka panjangnya. 60% kalau kita bayar yang pakai yang sistem pajak yang ini, yang normal, yang tadi saya bilang, skema normal tadi, yang progresif tadi, itu sebenarnya rugi. Karena kita pasti pada ujungnya kita akan bayar lebih mahal, kita akan lebih murah kalau kita pakai yang 0,5% tadi. Nah, beda ceritanya kalau kita punya produk yang nilai keuntungannya atau margin keuntungannya tuh tipis. Misalnya margin keuntungannya itu cuma 10% gitu. Nah, itu ada kemungkinan kita kalau pakai yang skema normal itu lebih menguntungkan. Soalnya kadang-kadang gini, kadang-kadang kalau kita pakai yang berdasarkan omset, kelihatannya omsetnya gede, ya kan? Omsetnya gede, padahal sebenarnya marginnya tuh tipis gitu loh. Nah, kalau kita pakai yang skema yang 0,5% dari omset, kita mungkin nanti malah marginnya itu habis buat bayar pajak. Nah, kalau memang seperti itu, kalau produk teman-teman itu marginnya tipis, menurut saya lebih menguntungkan pakai yang skema normal. Tapi kalau yang teman-teman marginnya besar, itu lebih menguntungkan pakai yang pajak penghasilan yang 0,5% dari omset. Nah, teman-teman udah udah paham ya. Nah, itu gampang banget, dan setiap bulan kita bayar juga bisa online di djponline.go.id kalau nggak salah ya, itu. Tapi kita sebelum bisa laporan online itu, kita harus daftar, kita harus minta yang namanya EVIN dulu segala macam, username segala macam. Nanti kalau kita udah punya, baru kita bisa laporan di SSP itu, laporan tiap bulan SSP itu di online di website, dan kita bayar pajaknya juga gampang lewat transfer m-banking atau internet banking. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita bahas mulai yang pajak yang kedua. Nah, ini pajak yang kedua ini biasanya membingungkan ya. Membingungkan karena apa? Karena ini mengacu kepada peraturan daerah. Peraturan daerah itu kalau otonomi daerah kan bisa beda-beda tuh, antara yang di sini di Jogja sama di Jakarta mungkin beda. Nah, itu teman-teman harus mempelajari dan harus mendownload perdanya itu, perda tentang pajak kos-kosan itu bisa dicari sih di internet banyak. Nah, kalau di sini saya akan bahas itu adalah yang di Jogja, karena kebanyakan kos saya itu ada di Jogja. Jadi saya akan berikan contoh ini di Jogja. Nah, Jogja itu kan ada 4 kabupaten dan 1 kodia ya. Di sini saya akan ambil satu di kodia Jogjanya sendiri, sedangkan satu lagi di Kabupaten Sleman. Itu dua-duanya masih berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, teman-teman tinggal cari aja di internet, banyak, tinggal download. Nah, ini kalau di Sleman itu perdanya nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah. Nah, di sini ada kata-kata kalimat pajak hotel, yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan, termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran, mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggerahan, rumah penginapan, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Nah, teman-teman di sini harus diperhatiin ya. Jadi kos-kosan itu ternyata dikenakan pajak daerah berdasarkan aturan pajak hotel ya. Kalau di Sleman tadi yang Perda nomor 1 tahun 2011, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Nah, kalau teman-teman punya kamar 11 ya udah harus bayar pajak. Tapi kalau teman-teman punya di bawah 10, kayak punya cuma 8, cuma 7, cuma 6, itu masih bebas dari pajak daerah, tidak perlu bayar. Nah, tarif pajaknya berapa? Tarif pajak daerahnya ditetapkan 10% untuk hotel ya, untuk hotel, kecuali untuk rumah kos tarif pajaknya yaitu 5%, itu ada di pasal 6.
Nah, 5% nih kalau di Sleman. Kalau di Sleman kita bayar 5% dari omset. Kalau teman-teman omsetnya 10 juta, kita bayar pajaknya itu 500.000. Lumayan besar, lumayan besar. Itu baru Sleman. Sekarang coba kita lihat yang contoh yang Kodia ya, Kodia Jogja. Perda nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah di Kodia. Nih, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, sama seperti tadi ya. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup motel, losmen, guru pariwisata, wisma pesanggerahan, rumah penginapan, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Sama. Kalau di atas 10 baru kena pajak. Di Kodia, di Sleman sama. Tapi teman-teman harus cek dulu di daerah lain ya, apakah sama dengan di Jogja atau enggak. Nah, cuma di pasal 4 ya, di pasal 4 itu ada sedikit berbeda dengan yang di Sleman tadi. Yang di pasal 4 ayat 2, objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 yang memiliki fasilitas AC, air conditioner. Nah, teman-teman, ini perlu diperhatiin ya. Jadi jumlah kamar lebih dari, kalau tadi yang di Sleman itu kan jumlah kamar doang yang ditentukan ya, jumlah kamar, tapi nggak dikasih tahu tuh AC atau enggak. Nah, tapi kalau yang di Jogja ini lebih spesifik. Dia bilang jumlah kamar lebih dari 10 yang memiliki fasilitas AC. Nah, waktu itu saya pernah datang ke BPKAD, saya sempat konsultasi sama petugas di sana. Saya tanya, loh, kalau misalnya saya punya kos-kosan lebih dari 10, misalnya 20 kamar, tapi nggak pakai AC gimana? Oh ya, nggak usah bayar pajak, nggak perlu kena bayar pajak. Waduh. Jadi itu sebenarnya ada cara untuk dalam tanda kutip, cara untuk, ya kita nggak ngomong ngakalin ya, orang itu kan sebenarnya aturan itu tertera di peraturan ini gitu loh. Jadi kalau teman-teman punya 20 kamar, ya udah, yang dipasangin AC misalnya cuma 5, berarti itu kan nggak perlu bayar pajak kan, karena kan dia bilang jumlah kamar lebih dari 10 dan punya fasilitas AC. Nah, kembali silahkan dikonfirmasi sama petugas BPKAD-nya. Nah, kemudian di pasal berikutnya yaitu pasal 7, tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%. Nah, di sini dia tidak membedakan antara yang hotel dengan kos-kosan. Kalau tadi yang di Sleman itu kan dia bedakan ya, kalau hotel 10%, kalau di kos-kosan itu kan 5%. Nah, kalau yang di Kodia ini semuanya sama 10%. Jadi kos-kosan itu dikenakan pajak daerah besarnya 10% sama dengan hotel. Jadi kalau teman-teman omsetnya 10 juta sebulan, maka kalau kamarnya lebih dari 10 dan ber-AC, maka harus bayar pajak daerah 1 juta setiap bulannya. Nah, lebih gede lagi nih dari yang tadi kan. Nah, ya udah, tapi memang begitulah aturannya ya, mau gimana lagi. Kita memang sebagai pengusaha yang baik kan kita harus selalu berusaha untuk mengikuti regulasi atau peraturan yang ada. Nah, sebenarnya kalau pembayaran pajak ini ya, kalau teman-teman saya bilang, aduh kita cuma punya satu kos, ngapain lah bayar pajak segala macam ya. Saya sih bilang, ya mungkin kalau baru punya satu, sekarang mungkin kamu bisa ngomong gitu ya. Tapi sebenarnya kalau tujuan kita berusaha itu mau menjadi besar, mau menjadi tujuannya atau goalnya itu kita besar, kita mau buka cabang banyak, kita mau punya omset gede. Nah, itu segala sesuatu harus dimulai dari yang betul dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak bayar pajak, maka kita pasti nggak akan bisa tuh untuk mengarah ke situ. Karena apalagi kalau misalnya teman-teman misalnya tujuannya mau punya perusahaan yang terbuka ya, perusahaan terbuka. Nah, itu mau IPO, mau jual saham. Nah, itu pasti yang pertama dilihat adalah pembayaran pajaknya, laporan keuangannya segala macam. Nah, kalau teman-teman punya prinsip nggak perlu lah bayar pajak, ya berarti teman-teman pemikirannya, mindsetnya itu masih mau jadi pengusaha kecil mikro yang tidak mau berkembang. Karena semua perusahaan besar, semua perusahaan yang mau berkembang itu pasti dia harus tertib bayar pajak dulu. Apalagi yang tadi saya bilang ya, perusahaan terbuka. Oke, jadi teman-teman sekarang udah tahu pajak-pajak yang harus dibayar. Silahkan teman-teman konsultasi lagi lah dengan orang pajak di daerah teman-teman
sekalian untuk memastikan, karena belum tentu apa yang saya bicarakan di sini itu sesuai dengan apa yang peraturan yang ada di daerah teman-teman semua. Oke, mungkin itu dulu dari saya di video hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!